Assalamualaikum, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Fiona Dewi hadir kembali menjumpai Anda hari ini dalam program Lampung Bicara Mitra TV. Dan tentunya sangat luar biasa karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait penerimaan prajurit TNI AD 2025. Dan tentu ini adalah yang dinanti-nantikan oleh masyarakat. Pemirsa, penerimaan prajurit TNI AD tentu bukan hanya sekedar sebuah proses rekrutmen, melainkan merupakan bagian dari upaya strategis dalam menjaga kekuatan dan juga kesinambungan antar institusi pertahanan negara. Dan pemirsa, TNI AD sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan NKRI tentu membutuhkan prajurit-prajurit terbaik yang tangguh dalam mental, lalu disiplin dan juga memiliki integritas yang tinggi. Nah, pada dialog kita pada kali ini pemirsa, ini adalah menjadi ruang penting untuk menyampaikan informasi secara terbuka. Bagaimana prosedur untuk penerimaan prajurit TNI AD 2025 ini. Sudah hadir di studio kita narasumber kita sangat luar biasa. Beliau adalah Kolonel Infanteri Bapak Faisal Amri. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Faisal, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Sehat ya Pak ya? Sehat, Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di studio kita dan tentu ini yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Pak. Ini temanya sangat menarik sekali terkait penerimaan prajurit TNI AD 2025 dan kita akan berbicara-bicara dengan beliau pemirsa. Nah, kita langsung saja dengan Pak Faisal. Pak Faisal, sebelum kita akan membicarakan terkait bagaimana prosedur penerimaan prajurit TNI AD, syaratnya apa saja, tentu sebelum kita akan berbicara jauh ke sana, kita mungkin sedikit mungkin Pak Faisal bisa menjelaskan bahwasanya di Provinsi Lampung ini saat ini sudah ada Kodam 21 Raden Intan yang baru saja diresmikan begitu ya Pak ya. Nah mungkin Bapak boleh sedikit berikan gambaran hadirnya Kodam 21 Raden Intan di Provinsi Lampung, silakan. Baik, terima kasih Mbak. Saya Kolonel Infanteri Faisal Amri, asisten personil Kodam 21 Raden Intan. Pada kesempatan ini saya terima kasih kepada TV untuk memberikan kesempatan, memberikan informasi bahwa perlu diketahui semenjak tanggal 10 Agustus 2025 kemarin itu Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo sudah melantik ada 6 kodam baru, termasuk salah satunya Kodam 21 Raden Intan. Itu kemarin pelantikan di Batu Jajar. Kemudian Kodam ini pecahan dari Kodam 2 sebelumnya, Kodam 2 Sriwijaya. Sehingga kemudian setelah dilantik oleh Presiden tanggal 29 September kemarin dilaksanakan alih kodam oleh Bapak Kasat dari Pangdam 2 diserahkan 2 korem wilayah Provinsi Lampung dan Bengkulu masuk di wilayah Kodam 21 Raden Intan. Sehingga sudah resmi semenjak tanggal 29 itu wilayah Provinsi Lampung dan Bengkulu itu masuk di wilayah teritori Kodam 21 Raden Intan. Itu mungkin informasi yang awal kami berikan. Berarti yang masuk dalam Kodam 21 Raden Intan ini Provinsi Lampung dan daerah Bengkulu. Artinya untuk penerimaan prajurit TNI AD 2025 ini bisa diikuti oleh masyarakat Provinsi Lampung dan juga Bengkulu. Baik. Kita langsung saja untuk penerimaan calon bintara dan juga calon tamtama ini juga informasinya saat ini sudah mulai dibuka begitu ya Pak ya. Nah mungkin Bapak bisa informasikan Pak waktu penerimaan untuk calon bintara dan juga calon tamtama di tahun 2025 ini. Baik, terima kasih Mbak. Saya informasikan memang untuk tahun 2025 ini terakhir kita ada penerimaan pembukaan calon bintara prajurit karir gelombang kedua maupun calon tamtama prajurit karir gelombang ketiga. Sebelumnya memang semuanya dimasukkan ke Kodam 2, tapi saat ini karena sudah ada Kodam 21 Raden Intan, berarti Kodam kita mempunyai 2 panitia daerah, yang satu di Provinsi Lampung dan yang kedua di bawah Korem 041 Garuda Mas di Provinsi Bengkulu. Jadi nanti para pemuda-pemuda wilayah Provinsi Lampung maupun Bengkulu bisa mendaftar di kedua tempat tersebut, di Provinsi Lampung di Korem, di Kodam maupun di Korem Bengkulu. Kemudian kita sudah buka untuk saat ini sedang berlangsung yaitu Bintara PK. Dari mulai pembukaan online tuh dari mulai tanggal 11 September kemarin nanti sampai tanggal 9 Oktober kita buka pendaftaran online secara online. Silakan seluruh pemuda
yang memenuhi syarat daftar masing-masing online, silakan. Nanti terus selanjutnya kita akan validasi. Validasi itu kita mulai dari tanggal 15 September kemarin sampai nanti tanggal mendekati penutupan 11 Oktober. Dan saat ini mulai tanggal 24 September kemarin kita sudah mulai melaksanakan rangkaian pengujian. Nanti sampai tanggal 14 kita adakan pengujian. Jadi sampai saat ini masih dibuka, masih berlangsung jalan pengujian dan pendaftaran juga masih dibuka. Jadi bagi masyarakat yang pemuda yang memenuhi syarat silakan masih bisa dibuka pendaftaran maupun langsung validasi ke wilayah tadi yang saya sebutkan di Provinsi Lampung maupun Bengkulu. Tidak harus ke Kodam, mungkin di Kodimnya bisa, kalau ada di Koramil laporkan saja ke Koramil kepada Babinsa. Kemudian untuk yang kedua yang Tamtama juga sama. Setelah nanti Bintara, tapi pendaftaran online sudah dibuka dari mulai minggu pertama bulan September kita buka, nanti dia sampai terakhirnya itu sampai 23 Oktober itu nanti pendaftaran online. Jadi silakan mendaftar online dulu. Prosesnya setelah selesai registrasi pendaftaran online baru nanti validasi. Validasi nanti bisa seperti saya sampaikan bisa di Koramil di Kodimnya validasi awal. Nanti setelah itu nanti diantar ke agen, kalau di Lampung di Agendam Kodam 21 maupun di Agen Rem di Korem Bengkulu. Itu saja Mbak, terima kasih. Baik, berarti ini untuk pendaftaran di tahun 2025 ini sangat mudah dan dipermudah karena memang proses pendaftarannya itu secara online dan nanti untuk validasinya bisa di daerahnya masing-masing begitu ya, Provinsi Lampung atau di daerah Bengkulu, bahkan nanti bisa di Koramilnya yang terdekat begitu ya Pak ya. Artinya diberikan kemudahan untuk masyarakat ini yang akan mendaftar menjadi calon bintara atau juga tamtama. Nah, tapi ini yang menjadi pertanyaan ini, salah satu mungkin mewakili dari masyarakat ini Pak. Nah, apa benar Pak dalam proses pendaftaran itu biasanya ada biaya-biaya yang dibebankan kepada masyarakat? Silakan. Ya, memang itu sudah menjadi rumor tapi tidak terbukti. Semua pendaftaran tadi seperti saya sampaikan ya daftar online ya mereka sendiri, kemudian mau validasi ya daftar saja, datang saja ke Koramil ataupun ke Kodim, nanti difasilitasi untuk mendaftar ke agen untuk validasi lebih lanjut. Jadi tidak ada pungutan atau iuran apapun pungli untuk mendaftarnya, semua murni dari subjeknya yang mau mendaftar. Jadi kita sampaikan ini tidak ada embel-embel harus menyediakan segini, tidak ada. Itu semua pendaftaran transparan begitu dan ya. terbuka dan semua bisa dilihat nanti di websitenya rekrutmen TNI Angkatan Darat. Jadi peserta ini bisa memantau pendaftarannya itu secara online, secara online. Baik. Tapi tentu kan ini dari TNI AD sendiri kan sudah ada hal yang disiapkan atau dilakukan untuk mencegah terjadinya mungkin bisa kita katakan pencaloan begitu Pak ya. Sudah dilakukan. Kita sudah timkan, semua tim sudah kita siapkan, ada dari yang terbuka maupun tertutup. Kita tidak ada lagi pencaloan, kalau ada segera laporkan saja. Nanti kita ada hotline-nya, ada nomor WA yang pengaduan bila ada oknum dari prajurit atau yang orang lain yang mengatasnamakan bisa mengurus, meluluskan, itu tidak ada. Jadi semua murni dari subjek, dari objeknya, dari prajurit itu sendiri. Kalau dia bagus dia pasti lulus, itu saja. Jadi sekarang ini pendaftaran ini tentu dilakukan secara transparan dan juga terbuka. Jadi untuk penerimaannya itu tergantung kemampuan dari para pendaftarnya begitu ya. Baik, Pak, di tahun 2025 apakah ada perubahan aturan dengan terkait ketentuan dan penerimaan prajurit, bintara ataupun tamtama dibanding dengan tahun sebelumnya? Ada memang beberapa peraturan direlaksasi karena kita kebutuhan juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemuda, khususnya di wilayah Lampung maupun Bengkulu untuk di Kodam 21 ini dari pemerintah, dari pusat karena ada perubahan undang-undang TNI dengan batas usia, jadi sehingga batas usia untuk tamtama maupun calon bintara sebelumnya itu batas maksimalnya 22 tahun, sekarang kita perpanjang sampai 24 tahun. Jadi dia tambah 2 tahun sehingga yang kemarin batasnya sudah habis masih bisa daftar lagi. Sampai umur 22 tahun dia masih bisa mendaftar.
Oke, berarti kalau misalkan di tahun lalu ada 22 tahun, di tahun 2025 ini adalah 24 tahun. Artinya kemarin yang masih gagal, ayo coba lagi begitu ya. Silakan masih coba ada, lagi. Masih ada kesempatan untuk coba lagi begitu ya. Ini adalah peraturan terbaru di tahun 2025 terkait untuk usia. Syarat-syarat lain Pak, ada tidak Pak perubahan Pak? Kan ini secara online. Secara online. Selain itu juga nanti ada khusus yang untuk tamtama. Yang kemarin mungkin batas maksimal tinggi badan, kemarin kan 163 untuk tamtama. Kalau Bintara tidak ada perubahan. Sekarang diturunkan jadi 158 itu bisa ikut. 158 itu untuk prajurit tamtama. Tamtama. Oke. Jadi yang kemarin mungkin kurang, 163 kurang, tidak memenuhi syarat. Sekarang kita relaksasi dari pimpinan 158 sudah bisa ikut daftar tamtama. Oke, sudah ada sedikit kelonggaran begitu ya. Kalau tahun sebelumnya 163, sekarang 158 pemirsa, ini masih ada kesempatan karena untuk pendaftaran online masih dibuka sampai dengan tanggal kalau yang Bintara ini sampai tanggal 9 Oktober. 9 Oktober. Untuk pendaftaran secara online ya begitu ya. Baik. Jadi sudah diberikan kemudahan-kemudahan. Jadi silakan ini untuk yang sudah lulus mungkin adalah kesempatan Anda untuk bisa mendaftar menjadi prajurit TNI AD. Apalagi sudah punya cita-cita atau yang sudah gagal di tahun lalu, kita coba lagi di tahun ini ya. Nah, Pak, tentu setelah proses pendaftaran tadi kan prosedurnya adalah pendaftaran secara online terlebih dahulu. Setelah itu baru nanti disampaikan tadi ada validasi. Nah setelah misalkan peserta ini, calon prajurit ini lolos ini, lalu prosedur lainnya apa nih Pak? Tes-tes selanjutnya supaya dia bersiap-siap nih para calon. Jadi, ya khususnya sekarang ini Bintara nih. Setelah dia daftar online, kita memvalidasi dia berkas benar, ya ini Pak. Berkas dia benar. Ingin memang benar ikut lanjut, kita validasi, kita cek persyaratan berkas-berkasnya. Setelah divalidasi ternyata dia lulus validasi, dia langsung melaksanakan rangkaian pemeriksaan atau pemeriksaan dan uji. Itu nanti mulai dari pemeriksaan administrasi lagi, setelah itu pemeriksaan kesehatan, selanjutnya jasmani, dan yang terakhir nanti pemeriksaan penelitian personil. Keterlibatan semuanya pokoknya semuanya kita itu tahapan untuk selanjutnya begitu. Yang pertama saat ini masih dalam seleksi berkas, validasi dan juga seleksi berkas. Jadi harus segera disiapkan. Tapi untuk informasi berkas-berkas apa saja yang akan disiapkan itu semuanya sudah terdaftar di website. Sudah ada di website pada saat dia daftar online itu sudah ada harus mana yang dia harus siapkan, harus dia kumpulkan, dia penuhi. Yang harus disiapkan gitu. Izin untuk alamat websitenya Pak? Websitenya itu alamatnya TNI AD, rekrutmen TNI Militer ID. TNI AD. Jadi http://ad.rekrutmen.tni.mil.id. Boleh nanti dimunculkan ya. Boleh kita munculkan nanti ya untuk rekrutmen ya, karena ini adalah kesempatan. Baik, nanti kita akan bicara lagi di sesi selanjutnya pemirsa terkait bagaimana untuk prosedur untuk penerimaan prajurit TNI AD di 2025 ini, karena mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi untuk Anda semuanya masyarakat yang sudah menyaksikan. Jangan kemana-mana, tetaplah bergabung bersama kami.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di program Lampung Bicara Mitra TV dan kita masih membahas terkait penerimaan prajurit TNI AD di tahun 2025. Tadi sudah dijelaskan bagaimana prosedur dan juga syarat-syarat secara umumnya pemirsa, dan kami juga masih bersama dengan narasumber kami yang sangat luar biasa. Beliau adalah asisten personel dari Kodam 21 Kolonel Infantri Faisal Amri. Sangat luar biasa sekali, tadi kita sudah bahas ya Pak ya di awal sehingga masyarakat sudah menjadi mendapat gambaran, mungkin para calon-calon pendaftar Bintara atau juga Tamtama sudah ada gambaran bagaimana proses pendaftarannya karena dilakukan secara online untuk persyaratan awalnya ya. Ini sangat mempermudah sekali dan tadi juga sudah diuraikan bahwasanya ada sedikit kelonggaran begitu ya terkait peraturan usia yang bertambah jadi 24 tahun maksimal, serta tadi untuk tinggi badan minimal adalah 158. Nah, ini adalah kesempatannya. Pak, saya mau sebelum ke pertanyaan selanjutnya, dengan adanya sedikit peraturan perubahan usia dan juga tinggi badan untuk para calon peserta untuk yang Tamtama, artinya peserta yang sudah mendaftar secara online ini melonjakkah di Provinsi Lampung? Mungkin Bapak bisa berikan gambaran yang sudah masuk berapa nih sekarang? Baik, terima kasih Mbak, pemirsa Mitra TV. Memang tadi sudah disampaikan kita membuka untuk tahun ini banyak kemudahan, kelonggaran, daftar online tuh panjang, kemudian validasinya juga cukup lama, sehingga memberikan kesempatan bagi pemuda-pemuda yang berminat bergabung dengan TNI Angkatan Darat, silakan bergabung saja. Jadi banyak relaksasi dari batas usia yang mungkin tahun sebelumnya dia sudah 22 tahun tidak bisa lagi, sekarang sampai 24. Batas minimalnya itu 17 tahun 10 bulan, maksimalnya 24 tahun. Jadi silakan bergabung di rekrutmen TNI, daftar aja sendiri, tidak usah takut-takut. Kalau misalnya masih bingung, cari koramil yang terdekat, minta tolong atau ke Kodim, nanti dibantu difasilitasi sehingga memudahkan yang jauh mungkin nggak kurang gaptek tentang teknologi ya, daftar merapat ke koramil, ke babinsanya, nanti akan dibantu mendaftar online, nanti kita fasilitasi. Kemudian untuk tinggi badan tadi khusus untuk Tamtama ya Mbak ya, Tamtama itu dari 163 jadi 158 ya, memudahkan tadi yang sebelumnya sudah putus asa duluan gitu ya, bergabung. Sehingga memang tahun ini sampai yang tadi kita buka untuk wilayah Lampung saja animonya sudah untuk Tamtama sudah 2.500 sampai tadi malam kita buka. Sampai dengan malam ini yang sudah daftar secara online gitu ya. Untuk Bintara sampai 1.800 untuk wilayah Lampung saja. Oke. Jadi prosedurnya setelah kamu daftar online, validasi, sehingga setelah tervalidasi berarti kamu tuh sudah siap untuk mengikuti pemeriksaan atau pengujian tes Bintara saat ini sudah dibuka. Jadi tidak usah takut terlambat karena masih panjang waktunya. Dari mulai 11 September sampai 9 Oktober nanti baru ditutup pendaftaran online. Iya, tidak usah takut bersaing karena pendaftarnya sudah banyak juga ya Pak ya, karena namanya sudah rezeki kan kita tidak tahu begitu ya, apa salahnya ada untuk mencoba begitu. Oke, dan tadi salah satu tesnya yang akan dilakukan itu adalah tes kesehatan gitu ya. Kalau untuk tes kesehatan sendiri gambarannya seperti apa sih Pak? Jadi nanti di wilayah Lampung maupun Bengkulu nanti setelah validasi dinyatakan dia lulus, setelah kemudian dia dibagi gelombang, setiap hari kita bagi gelombang untuk melakukan cek pengujian dari mulai pemeriksaan administrasi, setelah itu kesehatan nanti di Rumkit, di rumah sakit tentara yang ada di Lampung di sini maupun di Bengkulu. Itu semua dari cek postur untuk tahap panitia daerah ini nanti postur, kalau Bintara ditambah dengan cek EKG jantung, rekam jantung. Intinya kalau dia sehat, pendaftar itu calon sehat ya dia pasti akan lulus. Jadi tidak usah takut tadi nanti ada calo harus bayar segini, tidak ada. Kalau takut dia, pesaingnya banyak. Kalau dia memang sehat
kita pasti akan luluskan. Semuanya diberikan kesempatan yang sama begitu ya untuk bisa lolos menjadi TNI AD. Semua kesempatan yang sama tergantung hasil akhir pada tes Anda nanti. Nah, tadi disampaikan kalau kita lihat Provinsi Lampung sendiri seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwasanya animo masyarakatnya sudah luar biasa sekali. Sudah ribuan sampai saat ini yang mendaftar. Nah, sebenarnya untuk kuota penerimaan se-Indonesia sendiri berapa sih Pak saat ini? Untuk saat ini dari pusat itu untuk Bintara PK itu sekitar 5.900, nanti Tamtama sekitar 21.000. Cukup banyak yang diterima. Tamtama 21.000 se-Indonesia. Jadi, wow, luar biasa. Jadi silakan mendaftar ya, tapi tetap kita yang akan kita pilih yang berkualitas. Karena ini namanya seleksi, berarti yang terbaik yang kita ambil. Jadi tolong disiapkan. Walaupun ini terbuka untuk umum ya kita pilihnya tetap yang terbaik dari mulai kesehatannya, kemudian jasmani dan lain-lainnya dan tidak terlibat apa-apa. Jadi tolong pemuda yang berminat segera daftar online, gabung, validasi, kita akan rekrut itu saja. Oke, tetap yang dipilih adalah yang terbaik karena nantinya Anda punya tanggung jawab yang sangat besar sekali untuk menjaga NKRI ini begitu ya. Dan kalau tadi kita sudah sedikit menyinggung bagaimana kalau misalkan dalam penerimaan prajurit TNI AD di Provinsi Lampung ini ada yang memungut biaya. Nah, kalau misalkan masyarakat atau mungkin para calon pendaftar, calon prajurit ini Pak menemukan adanya pelanggaran atau mungkin pungli dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Nah, bagaimana nih para peserta ini untuk mengadukan? Kemana dia harus melapor, Pak? Sebenarnya adukan saja ke panitia yang ada. Kalau ada yang ya mengembel-embeli nanti kalau kamu masuk dijamin lulus, bayar segini, tidak ada. Kalau yang gampangnya nanti kita Angkatan Darat tuh Spersat sudah menyiapkan hotline WhatsApp di nomor 0813 1010500074. Saya ulangi di aduan online ya? Ya udah di hotline-nya WhatsApp-nya pengaduan. Pengaduan online. Untuk Erving ini di 0813 10500074. Nah, itu silakan di WhatsApp saja kalau ada oknum-oknum maupun orang gitu sipil, orang luar yang merasa dia punya pengaruh bisa meluluskan dengan embel-embel biaya, segera laporkan saja. Di WA saja nggak apa-apa. Sebutkan dengan jelas siapa namanya, ininya, nanti kita akan cek lebih lanjut, nanti akan mendapat ya hukuman sesuai dengan kita di TNI Angkatan Darat. Jika terjadi ketemuan maka ada tindakan begitu ya. Nah, ya, untuk penerimaan Bintara dan juga Tamtama di tahun 2025, karena ini adalah pertama kalinya ya Pak ya, Kodam 21 Raden Intan yang baru saja diresmikan begitu ya menjadi salah satu pusat ya begitu. Apa yang menjadi harapan Pak secara keseluruhan Pak? Ya saya minta pemuda-pemuda khususnya yang di wilayah Lampung maupun Bengkulu ini khusus Lampung di Mitra ini TV segera aja mendaftar karena memang di wilayah kita ini cukup luas wilayahnya. Kemudian personel yang mengisi satuan jajaran di Provinsi Lampung ini masih sangat terbatas kita, jadi masih kekurangan, terutama yang di wilayah-wilayah jauh dari kota Bandar Lampung. Nanti sebisa mungkin setelah dia lulus ini kita akan tempatkan di wilayahnya masing-masing sehingga akan mengisi prajurit-prajurit di kampungnya. Jadi seperti daerah wilayah barat ya, pesisir, itu kita sangat membutuhkan pemuda-pemuda lokal asli untuk bergabung karena ya lebih banyak memang yang di wilayah Bandar Lampung. Jadi karena tidak ada perbedaan, jadi semua punya kesempatan yang sama sehingga yang di wilayah-wilayah luar yang jauh segera aja datangin saja Koramil yang terdekat, minta tolong nanti difasilitasi untuk ke kita, itu saja. Jadi informasi terkait pendaftaran ini Anda bisa juga untuk mendapatkan informasi di Koramil terdekat di kabupaten Anda masing-masing. Dan seperti tadi disampaikan bahwasanya memang di Provinsi Lampung ini saat ini sedang membutuhkan banyak sekali prajurit untuk bisa ditempatkan di kabupaten kota begitu ya Pak ya. Jadi kesempatannya sangat luar biasa sekali pemirsa dan juga mungkin masyarakat ya, mungkin putra putri ya Pak ini ya.
Atau putra saja? Sementara ini putra. Oh putra. Putra Ya mungkin yang putranya sudah memenuhi syarat, sudah siap dan berminat, punya cita-cita untuk menjadi TNI AD, silakan segera mulai sekarang untuk bisa cek di websitenya nanti yang akan kita tampilkan di layar pemirsa, dan segera untuk dipenuhi syarat-syaratnya. Ini sangat luar biasa sekali perbincangan kita. Nah sebagai closing statement dari Pak Faisal Amri, sebelum kita tutup dari perbincangan kita terkait penerimaan prajurit TNI AD 2025, Pak silakan, mungkin ada pesan untuk masyarakat di rumah, silakan. Terima kasih Mbak. Jadi saya pesan kembali lagi bagi seluruh pemuda yang sudah masuk batas usianya 17 tahun 10 bulan sampai dengan 24 tahun, silakan mendaftar. Kemudian tidak perlu takut ada embel-embel harus dengan ini, dengan ini. Orang tua juga tolong dikasih tahu. Tolong mengetahui tidak ada pungutan sekecil apapun untuk bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Dan batas waktu cukup lama dari mulai sekarang ini sampai nanti yang untuk Bintara sampai dengan 9 Oktober itu kita buka pendataan online. Silakan bergabung, datang saja ke Koramil kalau misalnya jauh ke Kodam. Datang ke Koramilnya minta tolong nanti difasilitasi atau ke Kodim terdekat. Yang penting ada babinsanya tahu. Minta tolong ke babinsanya, nanti akan difasilitasi. Kalau misalnya nggak tahu caranya mau daftar online, tanya, nanti kita fasilitasi. Jadi sangat mudah. Yang penting dia sehat, berkelakuan baik, silakan nanti kita uji. Yang terbaik kita pilih. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Kolonel Infantri Faisal Amri selaku asisten personil Kodam 21 sudah hadir di studio kita pada hari ini yang sudah memberikan informasi bagaimana terkait penerimaan prajurit TNI AD 2025. Seperti yang disampaikan pemirsa bahwasanya di Provinsi Lampung ini tentu punya kuota yang juga cukup besar sekali untuk penerimaan TNI AD di tahun 2025, dan sudah disampaikan syaratnya pun sangat bisa mungkin saat ini lebih dipermudah begitu ya, dari tinggi badan dan juga dari usia dan syarat administrasi lainnya, bahkan pendaftaran pun juga sangat dipermudah karena bisa dilakukan secara online seperti disampaikan oleh Pak Faisal tadi. Jika Anda mungkin membutuhkan informasi, silakan bisa buka website-nya di http://ad.recruitment-tni.mil.id slides, dan silakan informasinya nanti juga untuk website kita akan tampilkan di layar televisi Anda sehingga Anda bisa mengupdate secara langsung karena masih ada kesempatan untuk menjadi calon peserta atau dari Bintara dan juga Tamtama. Terima kasih sekali lagi Anda sudah bergabung bersama kami. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya Fiona Dewi, selamat berjumpa kembali. Terima kasih, sampai jumpa.